Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali pada renungan sekam padi. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami Tuhan Yesus, agar firman-Mu boleh Tuhan menjadi berkat, kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, renungan saat ini saya beri judul Immanuel. Sebagai orang yang percaya, kita telah mengetahui, kita tahu arti dari kata Immanuel ini. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata Immanuel ini erat kaitannya dengan kelahiran Yesus. Karena kata Immanuel muncul pada saat kelahiran Yesus. Nah, saudara, kita akan membaca dulu satu ayat, yaitu di dalam Matius 1 ayat 23, yang berkata demikian, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dan Alkitab telah menjelaskan lewat peristiwa kelahiran Yesus. Yesus sendiri adalah Immanuel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mau katakan bahwa Allah menyertai kita. Kadangkala kita, kalau kita memperhatikan kehidupan di sekitar kita, orang yang tidak mengenal Tuhan pun kalau kita lihat, seakan-akan hidup mereka baik-baik saja, ya. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menjadi orang percaya, kadangkala banyak masalah yang menyertai hidup kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan, ya? Karena di dalam firman Tuhan juga, Tuhan sendiri menegaskan di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, di bagian terakhir daripada ayat 20 di sini dikatakan aku, yaitu Tuhan, itu Yesus. Di situ dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita katakan bahwa Tuhan menyertai kita, apakah kita sudah merasakan penyertaan Tuhan itu? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita dibaptis. Ini berbicara tentang penyerahan diri sepenuhnya kita kepada Tuhan. Kita akan menerima meterai yang daripada Tuhan ketika kita dibaptis dengan air. Bahkan lebih lagi, di situ dikatakan kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
hal yang berikutnya di dalam ayat yang ke-20. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ini berbicara bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah percaya, kita sudah dibaptis, kita melakukan kehendak Tuhan, nah disinilah di dalam setiap jalan hidup kita akan merasakan bagaimana Allah menyertai hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kalau kita percaya dan taruh semuanya kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Allah menyertai kita, Allah memberikan yang terbaik, dan Allah selalu mengasihi kita. Saudara, ada pujian yang mengatakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Puji Tuhan.